Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi yakhluqu ma yasha wa yusawwiru. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul aghfar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qudratul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan daimatan ma ta'aqabal lailu wan nahar. Amma ba'du fa ya ikhwatul Islam, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla. Al-qailu fi muhkami kitabihi lan yanalallahu luhumaha wala tubsallu walakin badalahu taqwa walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyirul muhsinin. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Idul Adha adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Id dan Adha. Id secara bahasa artinya kembali dan Adha artinya pengorbanan. Artinya pada hari ini kita harus kembali pada semangat perjuangan dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan ketegaran dan kesabaran hati, beliau menerima dan menjalankan perintah Allah untuk menyembelih putra tercinta Ismail yang kelahirannya merupakan penantian panjang. Pengorbanan besar ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pada surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha sa'ah ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridha Allah, tetapi juga diterima oleh orang-orang yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Hal ini tergambar dalam firman Allah pada surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikian Allah telah menundukkan untuk kalian. Semoga kalian mengagungkan Allah termasuk hidayahnya kepada kalian.
dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Imam Sya'rawi menjelaskan, ayat ini Allah tidak mengambil daging hewan yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan yang akan mengambil dan menerima manfaat tersebut. Syariat berkurban adalah bentuk respons agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Manusia yang hidup dalam kelompok masyarakat bukan seperti robot yang dapat disetting dalam menjalani kehidupannya, sehingga agama memiliki peran untuk mendorong orang kaya memiliki kepedulian kepada orang miskin. Hal ini akan berdampak pada hubungan baik antara mereka. Tidak ada lagi rasa iri dan dengki yang dimiliki orang miskin kepada orang kaya. Bahkan orang miskin akan mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk orang kaya. Sidang Idul Adha yang berbahagia, dari sudut pandang yang berbeda, kita melihat bahwa perbuatan baik akan berdampak baik juga kepada pelakunya. Dampak baik ini bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dampak baik dalam bentuk kebahagiaan dan keselamatan di dunia. Orang yang berbuat baik kepada orang lain maka akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jika mengalami musibah, maka orang lain akan berempati kepadanya. Jika musibah itu datang menimpa hartanya, maka orang lain akan merasa sedih dan turut berduka. Imam Sya'rawi mengatakan, kamu melihat sendiri bahwa orang yang berbagi kenikmatan yang dimiliki, jika tertimpa musibah dari segi materi, maka orang lain akan merasa sedih dan merasa kehilangan. Selain itu, orang lain juga akan mendoakan kebaikan kepadanya. Apabila orang lain mendoakan kebaikan untuknya, maka hendaknya ia mendoakan kembali dengan doa yang lebih baik agar pahala kebaikannya di akhirat tidak berkurang. Kedua, kebaikan seseorang di dunia akan mendatangkan kebaikan, pahala dan surga di akhirat. Dalam kitab Hadaik Al-Auliya karya Imam Ibn Al-Mulakin, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib berkata, ketika ada orang yang datang untuk meminta sesuatu kepadanya, maka ia menyambutnya dan berkata, selamat datang kepada orang yang datang membawa bekalku di akhirat nanti. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, dan apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri, dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah. Dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Sidang Idul Adha yang berbahagia, di sisi lain Nabi Muhammad SAW menggunakan ungkapan yang bernada ancaman kepada orang yang tidak mau kurban. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yakrubanna musallana. Artinya, dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tetapi tidak berkurban, maka janganlah mendekati tempat salat kami. Hadis ini tidak berarti larangan salat atau ketidakabsahan salat orang yang tidak mau kurban. Akan tetapi Nabi mencegah orang yang tidak mau kurban untuk berkumpul bersama orang yang mau berkurban dan beribadah kepada Allah. Suasana salat Idul Adha berjamaah menggambarkan kebersamaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu,
Seluruh lapisan masyarakat Muslim menyatu dalam suasana kebahagiaan. Yang mampu bahagia karena berbagi kenikmatan dengan berkurban, dan yang tidak mampu bahagia karena merasakan kenikmatan menerima daging kurban. Hari raya adalah hari kegembiraan untuk semua kalangan. Idul Adha juga seharusnya menjadi hari kegembiraan bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu Allah mensyariatkan kurban di hari raya Idul Adha agar seluruh lapisan masyarakat Muslim dapat bergembira di hari raya tersebut. Sidang Idul Adha yang berbahagia. Ibadah kurban juga ibadah yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan dan mengagungkan agama Allah di bumi, sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi. An Ibni Umar qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati asra sinina yudahhi kulla sana. Artinya dari Ibnu Umar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Beliau selalu melaksanakan kurban setiap tahun. Melaksanakan perintah Allah adalah simbol upaya seorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi memberikan ilustrasi bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Ma'amila adamiyyu min amali yaumin nahr ahabbu ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsaha. Artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dan dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis ini dapat memberi gambaran bahwa seorang hamba akan meraih kedekatan dengan Allah melalui hewan yang dikorbankan. Meskipun pada hakikatnya Allah tidak memperhitungkan daging dan darah yang dikorbankan oleh hambanya, tetapi nilai spiritual ketakwaan yang menjadi barometer kedekatan hamba dengan Allah. Jika seorang hamba telah meraih kedekatan kepada Allah melalui ibadah kurban di hari raya Idul Adha ini, maka sesungguhnya ia telah meraih keberhasilan yang sangat tinggi. Sidang Idul Adha yang beriman, itulah makna sederhana ibadah kurban yang kita jalankan setiap tahun pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah sebagai sebuah proses pendekatan diri kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dengan penuh ketakwaan dan proses harmonisasi kita bersama masyarakat di sekitar dengan saling berbagi rezeki dan peran dalam tatanan hidup sosial. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya kebersamaan adalah kunci bagi umat manusia dalam menghadapi ujian berat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi
amarna bil islah wa haddatsana ala salah wa bayyana lana subulal falah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah. Innallaha ya'murukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna fihi bi malaikatihi. Faqala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iris sahabatil akramin wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la dhanban illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yassartaha lana ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'il fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasatan wa sa'iri buldanil muslimin ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin min zulumatil kuffaril Israili. Allahumma sallimhum wal muslimin wasfi li mardahum waghfir li mautahum min jami'il muslimina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'mahi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.